Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Halo. Apa kabarnya? Baik. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 3. Hari ini Ibu minta kesediaan Laura untuk memimpin kita bernyanyi, kemudian berdoa. Ya, Ibu minta berdiri dulu kita semuanya. Ya, silakan Laura pimpin lagunya. Teman-teman, sebelum kita belajar dan berdoa, mari kita bernyanyi dulu. Bernyanyi Jalan. dengan serta Yesus. 1, 2, 3. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin belajar firman Tuhan, berikanlah kami kesehatan, kepintaran, sesuatu yang baik. Dan Tuhan, kami ingin belajar, berkatilah setiap pelajaran kami, dan Tuhan, segera amin. Terima kasih Laura. Sekarang Ibu absen ya. Silakan duduk semuanya. Ibu absen dulu ya sebelum kita belajar. Yang pertama, Alexius. Hadir, Bu. Selanjutnya Dian. Hadir, Bu. Selanjutnya Eterlan. Hadir, Bu. Lesti. Hadir, Bu. Niki. Hadir, Bu. Pelita Laura Putri. Hadir, Bu. Pitara. Hadir, Bu. Iya. Selamat pagi semuanya, dan saat ini kita akan belajar tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang akan kita pelajari, dan saat ini ada bawaan kita. Ada. Nanti setelah Ibu jelaskan ya materinya secara singkat, kemudian kalian akan Ibu berikan kesempatan untuk diskusi ya, untuk menjawab ada pertanyaan yang Ibu akan berikan. Sudah siap? Ya. Nah, sekarang buka Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 11. Ya, ayat 11 sampai 32. Nanti kalian dengarkan Ibu dulu, nanti kalian baca, lalu kalian diskusikan dan menjawab tugas. Nah, di dalam Lukas 15 ayat yang 11 itu bercerita tentang apa itu? Tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, di sini Ibu akan bercerita untuk menjelaskan secara ringkas dulu. Nanti kalian akan membaca dan menjawab nanti ya ketika
15 ayat 11 hingga yang ke-32. Dengarkan Ibu. Nah, di dalam itu ada seorang tokoh ayah mempunyai 2 orang anak. Ada anak yang pertama disebut anak apa? Anak sulung. Lalu yang nomor 2 biasanya kalau dalam keluarga dibilang anak bungsu. Jadi dia memiliki 2 orang anak laki-laki. Nah, yang bungsu ini dia ingin pergi, ya, merantau, dan dia meminta warisan kepada ayahnya. Nah, ayahnya ini memberikan kepadanya, lalu dia menjual semua bagian warisan punya dia, lalu dia pergi merantau. Berjalan waktu, dia ini berpoya-poya bersama temannya. Nah, lalu ada wabah kelaparan. Nah, wabah kelaparan, uangnya habis. Ada nggak kira-kira buat dia beli makanannya kalau uang habis? Nggak ada. Akhirnya dia mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk makan. Maka dia pergi ke peternak babi. Nah, dia menjaga babi di sana. Ketika dia lapar, dia tidak ada makanan. Lalu dia minta izin kepada pemilik ternak babi ini agar dia bisa makan makanan babi. Makanan babi itu layak nggak dimakan? Enggak. Nah, tetapi makanan yang tidak layak dimakan pun tidak diberi. Lalu dia senang apa sedih? Sedih. Dia teringat di rumahnya sana bapaknya itu mengupah orang yang bekerja, memberikan makanan, memberikan minum, dan memberikan upah. Sementara dia makanan yang tidak layak pun tidak dikasih. Akhirnya dia teringat pada siapa? Pada ayahnya yang mengupah orang, memberikan makan, memberikan minum, melayani sesamanya dengan kasih. Ya. Nah, akhirnya apa kira-kira yang ingin dia lakukan? Ketika dia merasa bahwa sudah jauh dari orang tuanya, dia sudah melakukan kesalahan, apa kira-kira? Dia ingin pulang kepada ayahnya. Dan ketika ayahnya melihat anaknya pulang, apa kira-kira reaksi ayahnya? Senang. Ayahnya berlari merangkul anaknya. Nah, sampai di situ ayahnya ini apakah masih marah kepada anaknya? Enggak. Apakah ayahnya memukul dia? Enggak. Tetapi ayahnya mengasihi anaknya. Dilihat pakaian anaknya yang kotor, dia ganti. Dia suruh anaknya bersihin badannya, pakai pakaian yang bagus. Ya. Dan dia menyayang anaknya. Ya. Nah, jadi itu dari cerita itu tadi. Ya. Dan sekarang kita tadi bercerita tentang kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas untuk diskusi, menjawab pertanyaan itu. Setelah kalian jawab nanti, maka kita akan melakukan tanya jawab. Ya, paham? Silahkan ambil tempatnya, dibagi tugas apa kelompoknya. Silahkan.
tugasnya ya. Nah, ini tugasnya nanti. Nah, ini ada tugasnya. Ya, nanti dijawab. Kalau sudah dibaca Alkitabnya supaya bisa menjawab. Baca Alkitabnya supaya bisa menjawab. Nah, silakan didiskusikan. Sudah? Sudah dapat? Ya. Nah, ini dijawab ini. Nanti setelah itu nanti kita akan dengar jawaban dari dua kelompok ini, ya. Kita akan mendengarkan Ini dijawab. ya, silakan ditulis. Dibaca dulu Alkitabnya. Nah, itu dijawab tuh nanti. Di situ ada tugasnya. Ya, ada tugasnya menanyakan siapa tokoh dalam cerita. Sudah dibaca di Alkitabnya tuh? Tulis. Baca tokoh dalam Alkitabnya, dibaca dulu dari 11 sampai 32 tadi. Nah, ini dijawab, didiskusikan dari membaca ini tadi. Baca ini tadi, jawab sini. Ayo dijawab tuh, sudah dibaca Erlan, lihat ini dari
baca nanti ya Bunda, tolong dibacakan. Untuk itu ada tugasnya, ada berapa soal? Ada 5 ya? Ada 5. Tolong bacakan letterland di nomor 1. Siapa saja tokoh dalam cerita anak hilang? Ayah, anak sulung, anak bungsu. Iya. Jadi dalam cerita itu ada 3 tokohnya. Ada ayah, anak sulung, anak bungsu. Lalu apa yang dilakukan anak bungsu? Silakan. Kelompok yang kedua. Apa yang dilakukan anak bungsu? Baca apa? Anak bungsu apa? Memberikan warisan kepada anak bungsu. Yang kedua, apa yang dilakukan anak bungsu? Meminta warisan kepada ayahnya. Ya, lalu yang ketiga, silakan kelompok veteran bacakan dikit. Bagaimana reaksi ayahnya? Dari hasil kelompoknya tadi. Memberikan warisan kepada anak bungsu. Iya, dia memberikan warisan kepada anak bungsunya. Lalu yang keempat, apa pelajaran yang kita dapat dari situ? Silakan Dian. Kasih Tuhan kepada anaknya seperti kasih Tuhan kepada kita. Iya, jadi kasih ayah kepada anaknya itu meskipun anaknya melakukan kesalahan dia tetap mengasihi. Itu adalah gambaran kasih Tuhan kepada kita. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, maka Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Lalu gambaran kasih, ya. Situasi, gambarlah satu situasi ketika kamu bisa melakukan kasih. Silahkan Niki, contohnya misalnya ya, kamu gambaran ketika kamu melakukan kasih. Contohnya apa tadi? Menolong. Iya, ketika temannya membutuhkan pertolongan, maka kita akan memberikan bantuan. Nah, kenapa kita membantu? Karena kita punya kasih, ya. Kita punya kasih. Jadi kasih Allah itu kepada kita itu pada semua ciptaannya. Nah, apa saja ciptaan Tuhan? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita begitu saja, tetapi Tuhan menyediakan setiap keperluan dan kebutuhan kita. Lalu kasih Allah itu dalam keluarga. Nah, kalau misalnya kamu mau makan, pernah enggak orang tua melarang kalian makan? Enggak. Misalnya kalian minta uang buat jajan, pernah enggak dikasih? Enggak, maksud ibu kalau kalian minta uang untuk jajan, ada enggak orang tua tidak ngasih? Enggak, tapi dikasih. Nah, itu ada
cepat aja minta maaf dulu, ya kan? Kalau kita minta maaf bayar nggak? Enggak. Jadi kita harus meminta maaf supaya apa? Tidak ada lagi di dalam hati itu rasa ganjalan yang membuat kita marah, membuat kita jengkel, membuat kita apa? Dendam. Nah, jadi makanya Tuhan mengajari kita agar kita mau memaafkan teman. Dan ketika kita memaafkan teman, orang yang bersalah kepada kita, Tuhan juga memaafkan kita. Ya. Nah, di sini ada ayat hafalannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya. Jadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 ini menggambarkan bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan tidak pernah memarah kita ketika kita berbuat salah. Ketika kita meminta ampun, kita bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Selanjutnya ini ada soal dan kartu kasih ini ya kalian berikan kepada orang yang kalian kasihi. Jadi tulis namanya di sini ada, aku melakukan kasih dengan cara yang pertama membantu orang tua di rumah. Kalau kamu tujukan untuk orang tua berarti yang pertama. Lalu yang kedua membagikan makanan kepada teman. Kalau kayak gitu pada siapa kartu ini diberikan? Kepada teman. Lalu yang ketiga mengampuni teman yang bersalah. Kepada siapa juga nih? Kepada teman. Lalu yang keempat menghibur teman yang sedih. Misalnya ada teman yang sedih kehilangan uangnya, itu kita hibur ya, enggak apa-apa. Kalau kamu enggak punya jajan, ini ada jajanku, kita bagi ya, supaya dia enggak sedih lagi. Kemudian tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Biasanya ada teman yang mukul. Ketika kita sadar bahwa Tuhan melarang kita membalas jahat dengan yang jahat, maka kita tidak membalas. Itu diberikan kepada siapa? Pada teman. Nah, ini punya Dian, ini punya Niki, ini punya Ekerlan dan Alexius. Ini punya Laura. Nah, selanjutnya ada soal. Ya. Nah, ini ada. Ya, kerjakan dulu soal itu. Ya, kerjakan dulu soal itu. Selanjutnya nah, sudah juga. Nih. Empat ya? Oh iya, sudah. Ya, kerjakan aja. Sudah? Kalau sudah, kumpulkan. Sudah? Ya, Ibu kumpulkan.
Sekarang itu kartunya dikasihkan buat siapa yang kalian kasihin, gak usah kasih ibu. Dan sebagai penutupnya, ibu minta Laura lagi berdoa buat kita. Kembali ke posisi masing-masing sudah ya, cepat. Cepat. Aku taruh situ aja. Balik arah aja sih. Ya balik arah. Ya sudah, yuk. Sudah. Kemudian. Ya kita berdoa. Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin selesai belajar. Kalau Tuhan berikanlah kami perjalanan yang baik, berkala kesehatan dan Tuhan menjaga. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Selamat pagi. Ya.